saya ada di pesantren Al-Ikhlas di Kabupaten Grobogan, Ki Ageng Selo, tempatnya pondok pesantrennya Gus Bejo di daerah Purwodadi. Pasca keluar dari rumah tahanan Salemba dengan status bebas bersyarat pada 24 Februari lalu, pesinetron Sandy Tumiwa memilih hijrah meninggalkan Jakarta dengan menjadi penghuni pondok pesantren di daerah Grobogan, Semarang, Jawa Tengah. Dengan berbekal pakaian seadanya, Sandy memilih pergi menuju Semarang dengan menggunakan bis umum, melepas kehidupan hedonis yang selama ini lekat pada dirinya. Memilih hidup di dalam pesantren, kehidupan Sandy pun berubah 180 derajat. Tidur beralaskan karpet dan makan nasi jagung dengan lauk seadanya. Ya, kita mau lihat kamarnya Sandy ya. Di kampung, rumah sederhana, pesantren. Sini. Ini kamar Sandy. Oh, di lantai ya? Ya, di lantai ya. Mamanya juga di pesantren. Harus prihatin dong biar ini. Yuk, masuk yuk. Sini. Kalau di Jakarta pakai spring bed, di pesantren di lantai. Ya kan? Biar tahu. Enggak, karena kalau ternyata saya baru sadar pas kalau lagi tidur kan keras nih. Iya. Bangunnya cepat, jadi bisa bangun tengah malam bangun. Oh, tahajud ya? Iya. Terasa, jadi maksudnya ada fungsinya juga. Iya. Dengan tidur yang ala kadarnya standar ini malah. Jadi kalau misalnya kita kan nggak nyaman, nggak terlalu nyaman, tapi akhirnya bangun tengah malam bangun. Nggak tahu itu siapa selama saya di sini begitu, di tempat yang seperti ini gitu. Baju, ini ada. Tasbih, sejadah. Ya, yang secukupnya aja lah kadarnya kan gampang Iya, bawanya. di pesantren ya kayak gini. Ya bener juga sih, dengan tidur begini malah faedahnya saya jadi bangunnya tengah malam enak gitu. Kadang-kadang mungkin setengah 3, kadang-kadang jam 2 gitu. Nasinya nih, Si jagung tuh. Biasa nasi jagung kuning, ini putih. Nasi jagung, nah yang tahu tuh, jagung, udangan. soalnya katanya ini rendah karbohidrat. Soalnya kalau kita makan terlalu banyak nasi kan juga ngantuk. Iya. Nah ini kan karbohidrat kurang, jadi secukupnya kita makan. Ada daun-daunan kacang panjang apa gitu. Tuh. Di sini tuh suka makan ini aja. Nasi jagung ke sini udah. Iya, makasih. Makasih banyak. Tak hanya menjalani hidup sederhana sebagai seorang santri, hari-hari seteru Anissa Bahar ini diisi juga dengan kegiatan religi. Mulai dari tadarus bersama dengan santri yang lain sampai membahas lebih dalam ilmu keagamaan. Lantas benarkah jika sejak menjadi penghuni pondok pesantren, Sandy Tumiwa merasa menemukan ketenangan batin? Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Biasakan lagi makhorijul hurufnya, panjang pendeknya apa itu udah bagus. Untuk Mas Andi udah bagus sekali mengikuti murotal Quran di pesantren kita. Lebih tenang, artinya pun saya di sini belajar mungkin lebih advance ya, maksudnya lebih upgrade mengenai hafalan aja. Salah satu hafalannya itu kan di Waqiah di Ajar Gus Bejo. Pertama kali saya keluar dari pesantren kehidupan, pertama kalinya ke pesantren ya pesantren Al-Ikhlas ini. Karena saya ingat dulu waktu saya pertama kali mualaf di Masjid Al-Ikhlas. Sekarang di pesantren Al-Ikhlas. Nggak tahu maksudnya apa dari Allah, ngalir aja gitu. Kayak suatu petunjuk, artinya apa? Ikhlas. Kan itu. Ikhlas menjalani hidup, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan bilang kita beriman kalau nggak diuji, ya itulah. Jadi ketika kita menjalani kebenaran itu, artinya apa? Siap dengan ujiannya. Ya itu katanya Gus Bejo juga. Saya mengikutin aja. Wahai Tuhan, jauh sudah. Sebagai seorang mu'alaf, tak bisa dipungkiri Sandy Tumiwa berupaya betul untuk memenuhi batinnya dengan ilmu-ilmu keagamaan. Tak hanya mengkaji Al-Quran
Dengan didampingi guru spiritualnya, mantan suami Tessa Kaunang ini berziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Kota Demak. Tak hanya berziarah, di kota santri ini juga Sandi menyempatkan diri untuk bisa melakukan sholat di Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo, yang di dalamnya terdapat juga makam Syekh Maulana Maghribi yang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pemirsa, sekarang kita sudah masuk di dalam areal makamnya Sunan Kalijaga. Kita langsung aja lihat. Yuk kita sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah berziarah di makam Waliullah Sunan Kalijaga. Ini di dalam makamnya. Dan ada suatu pertanyaan dalam diri saya, kira-kira arti dari ziarah itu apa sih Gus? Sebenarnya gitu loh. Selain mengingat akan kematian, pasti ada lagi. Ada filosofis tuh di dalam ziarah itu. Kita menziarahi wali Allah yang memiliki cinta yang luar biasa. Pada siapa cintanya? Pada Rasulullah. Kita Pas, habis ini kita langsung sholat dulu di tempat di sekitar stasiun. Ya. Kita langsung Di Masjid Agung Demak ya. di Masjid Agung Demak ya. Ya udah. Oke. Di salah satu walinya Allah dari Timur Tengah, Syekh Maulana Maghribi. Maulana Maghribi, Ya. Masya Allah, kita langsung aja ke sana. Udah nggak sabar pengen lihat. Tapi kita sholat dulu di Masjid Agung Demak. Kita sholat di Masjid Agung Demak, yuk. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, If you ask me about love and wanna know about it, my answer would Tadi kita udah sholat, kita juga udah lihat-lihat. Habis ini kita apa nih Gus? Mohon petunjuk Gus. Di sini kita ziarah ke salah satu waliullah. Namanya adalah Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi. Oke pemirsa, kita sekarang sudah ada di depan makomnya Syekh Maulana Maghribi. Sebelum kita masuk, saya mau tanya lebih lanjut mengenai sejarahnya beliau. Seperti apa sih sejarah beliau? Jadi Syekh Maulana Maghribi ini adalah salah satu keturunan Rasulullah. Dia berasal dari Timur Tengah, dari Arab Saudi. Dari Yaman atau dari Ya, di Arab Saudi sana. Oh, iya, Ya, dari Arab Saudi. Dia adalah salah satu aulia, wali yang dia datang ke Indonesia pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini dia, yuk langsung. soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will